ada Insinyur Soekarno, Jenderal Sudirman, Thomas Matulesi atau Patimura, Sultan Hasanuddin, dan Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi. Tahukah Anda siapa mereka? Dan apa kira-kira yang akan saya bahas pada video kita kali ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, bersama saya Sudarmin SPD, Guru SMP Negeri 3 Bau-Bau. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi tentang sosok pahlawan nasional yang di awal tadi telah saya sebutkan beberapa di antaranya. Ya, mereka adalah pahlawan-pahlawan nasional yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara ini. Nah, salah satunya adalah sosok pahlawan yang berasal dari daerah kita tercinta, Sulawesi Tenggara ini. Siapakah dia? Ya, betul. Beliau adalah Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi, atau lebih familiar dengan sebutan Opu Taiko. Tahukah Anda apa yang menjadi peranan beliau sehingga ditetapkan sebagai pahlawan nasional dari Tanah Buton sejak tanggal 8 November 2019 yang lalu? Namun, sebelum kita membahas tentang sejarah kepahlawanannya, yuk terlebih dahulu kita kenali sosok beliau. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang sudah tentu tak cinta. Paparan sejarah ini saya ambil dari sebuah buku yang ditulis oleh Laode Abdul Munafi, seorang antropolog Universitas Dayanui-Saudin, Bau-Bau. Buton adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah tenggara Sulawesi. Pada zaman dahulu, daerah ini pernah berdiri kerajaan Buton yang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Buton. Di tanah ini lahirlah seorang pahlawan yang gigih memperjuangkan harga diri dan martabat tanah Buton. Himayatuddin atau bernama lengkap Himayatuddin Muhammad Saidi Ibnu Sultani Liaudin Ismail Muhammad Saidi, yang memiliki nama kecil Lakarambau, dan di masa perang gerilya melawan VOC memperoleh gelar dari rakyat sebagai Opu Taiko. Secara harafiah artinya Sultan yang bergerilya di hutan. Beliau adalah putra Sultan Buton ke-13, Liaudin Ismail Muhammad Saidi, yang juga bergelar Sangia Ikopea. Himayatuddin naik tahta tahun 1750 sebagai Sultan Buton ke-20. Selama masa penugasannya, ia berhasil memobilisasi pembangunan benteng-benteng pertahanan hampir di seluruh wilayah Kesultanan Buton. Dari 37 orang Sultan Buton yang memerintah selama 38 masa pemerintahan yang berlangsung lebih kurang 4 abad, dari tahun 1541 sampai tahun 1960, Himayatuddinlah satu-satunya sultan yang menjabat 2 kali, yaitu sebagai Sultan ke-20 tahun 1750 sampai tahun 1752, dan sebagai Sultan ke-23 tahun 1760 sampai 1763. Beliau wafat pada tahun 1766 dan dimakamkan di puncak Gunung Siontarpina. Oke sahabat semua, setelah mengetahui tentang biografi beliau, tanpa menunggu lama, yuk kita simak sejarah kepahlawanan Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi. Kehadiran VOC di Tanah Buton sejak tahun 1613 memberikan warna tersendiri
bagi dinamika sejarah Buton. Antara lain, yang pertama, sebagai sekutu bagi Buton dalam menghadapi ancaman kekuatan-kekuatan lain di sekitarnya. Yang kedua, sebagai seteru karena VOC menjadi sumber ancaman bagi kedaulatan Buton. Sebagai penerus para sultan sebelumnya, Humayatudin tidak dapat melepaskan diri dari keharusan mengimplementasikan butir-butir perjanjian Buton VOC yang telah ditandatangani sebelumnya. Perjanjian awal antara Buton dengan VOC ditandatangani pada tanggal 5 Januari 1613 oleh Sultan Buton yang keempat. Isi perjanjian ini memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak untuk saling membantu menghadapi musuh-musuhnya. Perjanjian dalam bentuk kontrak yang kemudian memperlihatkan upaya dominasi VOC terhadap Buton ditandatangani pada tahun 1667. Kontrak yang ditandatangani Sultan Buton ke-10 memuat sejumlah pasal yang sangat memberatkan Buton. Kontrak tersebut ditandatangani sebagai kompensasi kepada VOC yang telah membantu Buton menggagalkan agresi militer Goa. Ketika Humayatudin naik tahta menjadi Sultan Buton ke-20 tahun 1772, ketentuan dalam kontrak-kontrak yang telah ditandatangani Buton VOC sebelumnya tidak diindahkan lagi. Maka ikatan kerjasama Buton VOC yang telah berjalan sebelumnya dibatalkannya secara sepihak. Sikap tegas Sultan Humayatudin yang tidak mau tunduk kepada VOC menjadi sebab meletusnya perang Buton. Pada saat itu, Humayatudin turun jabatan dan diambil oleh Sultan Hamim Ibnu Sakiuddin Darul Alam. Meskipun Sultan Humayatudin telah meletakkan jabatannya, VOC tetap tidak meredahkan amarahnya dan tetap meminta ganti rugi yang merugikan masyarakat Buton. Kesultanan Buton tidak menerima hal tersebut sehingga menyebabkan pecah perang Buton yang dikenal dengan zaman Kahiruna Lalanda atau zaman Huru-Hara Belanda, di mana perang tersebut dipimpin oleh Humayatudin dengan menghimpun segala kekuatan seluruh rakyat untuk melakukan perlawanan melalui strategi perang gerilya dimulai dari kawasan hutan Wasnabui, Lakasuba hingga akhirnya ke Gunung Siontapina. Oke sahabat semua, Dewan Kesultanan Buton kemudian memilih dan mengangkat kembali Humayatudin sebagai Sultan Buton ke-23 pada tahun 1760 sampai 1763 karena beliau memiliki peranan dalam masyarakat yang sangat menonjol dan menentukan. Pada masa kesultanan beliau, untuk kedua kalinya Humayatudin tetap dengan sikapnya yang tidak mau patuh terhadap kerjasama dengan VOC, sehingga pada tahun 1763 beliau kembali turun tahta dan melepaskan kesultanannya demi memperjuangkan kebebasan Buton dari belenggu kekuasaan VOC. Nah, itulah tadi sosok heroik yang sangat menyentuh dan membanggakan. Dari kisah beliau, kita dapat memetik pesan moral di antaranya. Beliau rela melepaskan jabatan, tahta, harta, serta keluarga demi menyelamatkan Kesultanan Buton tercinta. Demikian video edukasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Sampai jumpa pada video edukasi selanjutnya.